guys, Apple WWDC Worldwide Developers Conference yang terbesar yang pernah ada. Kenapa? Karena yang diomongin banyak banget. Hampir semua produk lininya Apple tuh semua ada pembaruan, dan menurut gue ini menjadikannya yang terbesar sejauh ini. Apa aja? Yuk kita bahas. Yang pertama adalah Vision OS 2. Wow, udah sampai 2 aja. Yang pertama aja gue belum pernah coba. Jadi Vision OS adalah itulah gogglesnya Apple yang istilahnya itulah komputernya itu sendiri, dan memang canggih banget dengan satu tantangan harganya yang mahal banget. Jadi di Vision OS 2 dia bisa ada beberapa fitur baru yang contoh dia pertama bisa ada beberapa gesture tambahan seperti ngebolak-balikin tangan lo, itu ada gesture untuk lihat jam apa segala macam. Jujur gue belum pernah coba dan gue nggak ngerti cara nyobanya gimana, mau minjem kayaknya kok ngeri juga. Terus juga dia ada yang bikin layarnya seolah-olah lo lihat layar ultra wide, double the resolution, double the size. Jadi kayak lo mukanya tuh monitor semua. Itu menarik banget, gue nggak ngebayang rasanya punya monitor segede gitu. Dan yang ketiga adalah karena ini menggunakan goggles yang menggunakan ada mata kanan, mata kiri sedekat itu ke muka atau ke mata. Itu menghasilkan ada dua sudut pandang yang berbeda. Dia bikin foto 3D, semacam foto 3D lah. Kalau kita nonton 3D, akan kelihatan bahwa satu foto yang 2D itu bisa diubah jadi ngeliatnya dari mata kanan sama mata kiri beda, sehingga seolah-olah dia 3D. Again, gue belum nyobain. Nah, pertanyaan gue tentang Vision OS 2 ini, pertama, 2 itu emang seberapa jauh sih naiknya dari yang pertama yang gak pernah gue coba ini. Kedua, hal yang pengen gue ketahui itu kayak, ini harganya mahal banget. Artinya berarti developernya mau beli juga mahal. Dan end usernya mau beli lebih mahal lagi rasanya. Karena kebutuhan mereka apa untuk beli device semahal itu. Kalau masuk sini 60-70 juta kalau nggak salah. Nah, akibatnya developer mikir, ini gue mau bikin apps di situ yang pakai berapa banyak. Kalau yang pakai nggak segitu banyak, gue ngapain bikin? Nanti dulu deh, gue pakai ke iOS dulu, gue coba ke iPad OS dulu, gue coba ke Mac OS dulu, gitu. Jadi ini the least, well, very interesting, but the least relatable menurut gue. Gitu ya. Yang kedua, mari kita bahas iOS 18. Wih, iOS 18 ini pokoknya tema dari seluruh video recap hari ini adalah Apple mah bebas. Jadi Apple udah sadar bahwa dia nggak jadi yang pertama di setiap fitur yang ada, teknologi yang ada, tapi dia ngerasa melakukannya dengan lebih sempurna. Bebas, oke? Telat mau kapanpun, itu bukan masalah, yang penting hasilnya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Kayak ada beberapa fitur dari iOS 18 ini yang memang menurut gue dia bukan teknologi baru, bukan fitur baru, tapi baru ada di Apple ini. Jadi contoh adalah icons-nya. Icons app-nya itu sekarang bisa ditaruh di mana aja sesuai mau kita tanpa dia otomatis ngurutin numpuk di sebelah kiri atas. Jadi gunanya lo bisa kayak taruh di kanan aja, di atas bawah aja, nge-frame foto lo yang lo punya sebagai background. Wow, breakthrough! Terus juga dia juga bisa ngubah icons-iconsnya tuh lebih customizable sekarang. Selain cuma dark atau light theme, terus juga ada bisa nge-layer satu bentuk warna lagi. Pertanyaan gue yang pertama, kalau dia nge-layer satu warna lagi untuk ngubah warnanya jadi sama, kayaknya ada bakal icon-icon yang bentrok di mana tulisan iconnya itu adalah warna itu sendiri. Jadi kayak tulisannya malah kelihatan hilang, padahal layer warnanya yang ada. Ada beberapa contohnya di Twitter lah. Tapi itu mungkin akan fix dengan developernya justru yang ngubah iconnya. Maybe. Yang kedua adalah, do we really wanna give the freedom all the users to edit their own home theme? Gak mau ada keseragaman gitu? Kayaknya itu udah terjadi di Android lama banget, which is sounds like a good idea at the beginning, tapi kayak banyak banget desain screen yang, aduh ini apaan sih gitu loh. Kayak nggak kerasa Apple lagi nantinya, ya nggak sih? Menurut gue desain Apple tuh udah bagus, tapi kalau dibebasin orang segitunya untuk ngedit, ya say no more lah. Lanjut ya, lanjut. Nah, beberapa banyak fitur-fitur baru di iOS ini atau beberapa fitur di aplikasinya yang Apple made ini yang sebenarnya menurut gue challenge-nya adalah kepake nggak sih? Nah, kepakainya gini. Kita tahu bahwa iPhone users di Indonesia itu bukan mayoritas. Satu, oke? Bukan mayoritas. Kedua, akibatnya aplikasi seperti yang terutama yang gue hubungin nih, messaging, apakah messages apps-nya itu pemakainya adalah mayoritas dari pengguna iPhone pun yang nggak mayoritas. Kita dunia
WhatsApp. Indonesia itu WhatsApp. Jadi update apapun yang ada di messages, goodbye. Terus dia juga ada update lagi yang namanya tap cache. Jadi semacam airdrop nama atau airdrop name drop atau enggak airdrop apalah itu file-file lo semua yang ada di Apple lo yang cuma disentuh doang kayak zamannya infrared dulu. Itu sekarang bisa namanya tap cache, yaitu pindahin duit lo dari Apple Wallet lo. Apple Wallet siapa yang pakai di sini? Mungkin sedikit sekali, ada tapi sedikit. Kedua, ya siapa yang naruh duitnya di situ? Sedikit sekali lagi. Kalau itu ngomongin GoPay, OVO, bank itu bisa pindahin duit dengan cara kayak gitu. Nah, now we're talking. But for now, not yet. Jadi ada banyak lagi seperti aplikasi-aplikasi lain yang mail, yang apapun itu, notes, yang sebenarnya penggunanya mungkin, notes mungkin masih banyak ya. Tapi mail itu juga menjadi pertanyaan, berapa banyak yang pakai aplikasi mail bawaan Apple, di mana iPhone penggunanya juga nggak mayoritas. Anyway, lagi-lagi ini timnya adalah late but perfect, so they say. Bisa jadi, silahkan didebatkan. Seru tuh kalau ngelihat iOS dan non-iOS users rame. Oke, kita lanjut ke watchOS. watchOS yang gue pakai dan gue memang sering banget pakai untuk ngelihat steps gue, burn gue atau enggak tidur gue itu. Tidur udah enggak sih, gue pakai Aura. Apakah itu sudah memenuhi target? Berapa lama gue berdiri, aktif, gerak, segala macam, langkah? Sekarang ada update-nya, kalau kita exercise, kita akan bisa nge-rate exercise kita, ngedit ratingnya itu dan melihat perkembangan kita. Jadi lebih detail lagi ke arah yang bagian olahraganya. Nice, but I have to try it. Lalu kita maju ke AirPods. Nah, AirPods ini kalau lo lihat video gue yang lain tentang perbandingan TWS secara mikrofonnya, AirPods Pro 2 yang salah satu yang terbaru yang ada, itu nggak kerasa sebagai TWS terbaik dari segi mic-nya. Jadi memang mic-nya nggak yang terbaik. Semoga dengan update noise cancellation dari segi mic, dari AirPods Pro yang disebut di WWDC kemarin, semoga lebih kece. Oke? Nah, Apple TV yang gue juga sebenarnya lebih ke arah pakai softwarenya daripada pakai device-nya lagi, karena TV Samsung udah ada Apple TV apps built-in, gue sering pakai dan gue sering beberapa nonton kontennya Apple TV. Memang sekarang bedanya kalau kita swipe remote-nya atau ya kalau kita swipe remote-nya atau kontrol dalam remote-nya itu akan ada info tentang filmnya atau kontennya lebih dalam lagi, seperti cast-nya siapa, musiknya atau soundtracknya di mana, dan langsung begitu musiknya lo pilih, lo bisa lari ke Apple Music untuk dengerin musiknya, which is nice, seperti yang ada di Amazon Prime. Lanjut ke iPad OS 18. Nah, iPad OS ini adalah OS yang sering gue pakai juga karena memang gue pemakai Apple iPad yang benar-benar sehari-hari buat meeting segala macam, buat nulis notes, semuanya gue pakai. Gue masih nunggu-nunggu apakah iya iPad OS menjadi Mac OS, apakah iPad bisa digunakan sebagai Mac karena makin lama makin canggih, bahkan prosesornya M4 udah lebih bagus daripada semua Mac yang ada di sana. Belum. Tapi iPad OS ini ada beberapa update yang menarik. Yang pertama, dasarnya adalah dia udah ada semua yang update di iOS tadi yang gue sebut, seperti icon, rearranging, rubah warnanya, terus ada messages-nya segala macamnya itu ada. Got it? Ya. Tambahan kedua yang menarik adalah support. Support itu artinya kita bisa take over screen orang dengan izin tentunya. Itu gunanya untuk kalau lagi ada masalah di iPad-nya terus dibenerin sama IT departemen lo. Weh, Bang, ini iPad-nya nggak bisa ngeprint nih. Ya, gitu deh. Terus lo bisa di take over screen-nya, dia yang gerakin, lo cuma ngelihat aja. Lo ngasih izin terus cuma ngelihat aja. Layaknya tim viewer. Supporter tim bola terbaik yang ada. Itu update kedua dari iPad. Nah, yang satu lagi yang menarik, 2024 yang ditunggu-tunggu, inilah iPad Calculator. Wah, akhirnya iPad ada calculator. Waktu gue cerita ke beberapa teman gue, hah, emang iPad nggak ada kalkulatornya? Karena di iOS ada dari awal, tapi di iPad nggak ada. Perhatiin nggak lo? Mungkin nggak ada yang banyak nyari kalau mau ngitung cuma dari kalkulator biasa atau dari kalkulator di iPhone-nya. Tapi nggak ada yang sadar bahwa kalkulator tuh sebenarnya nggak ada sampai sekarang ini baru ada. Late? Tunggu dulu. Yes, dalam hal lateness-nya iya late. Tapi Apple kayaknya udah tahu telat, tunggu dulu deh. Kita telat nih ngeluarin Apple kalkulator di iPad. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau kita ngeluarin sekarang,
malu, tanggung, kita cari yang lain dulu yuk. Cari apa maksudnya? Cari apps yang bisa bikin kalkulator kita tuh beda. Nah, inilah Apple, dimana Apple ngeluarin sesuatu walaupun telat tapi masih keren banget sih. Ada yang namanya Math Notes dalam kalkulator yang baru itu. Dia ada kalau tabnya diubah, dia bisa bener-bener lo tulis-tulis pakai Apple Pencil, nulis rumus-rumus atau kalkulasi dari segi coret-coretan. Begitu lo klik sama dengan, akan keluar hasilnya, dia hitungin sendiri. Kerennya, ini sebenarnya AI banget karena dia akan mempelajari tulisan kita, gaya nulis angka itu gimana, huruf gimana secara rumus, dan hasilnya pun menyamakan dengan gaya tulisan kita. Keren ya, dan dia itu bisa kayak lo ubah-ubah rumusnya, bisa bikin grafik dari rumus yang ada. Itu keren banget sih menurut gue. Pertanyaannya, berguna apa enggak? Nah, seberapa sering lo coret-coretan matematik itu kalau nggak lo di bidangnya atau lo memang masih sekolah? Sedangkan untuk umur gue yang sehari-hari ini, kegunaan kalkulator itu benar-benar cuman buat kali, tambah, bagi, kurang, sin, cos, tangan itu udah jarang banget dipakai. Nah, nggak tahu kayak lo ya. Kalau gue sehari-hari gue yakin banyakan orang yang akan pakai cuman kalkulasi sederhana. That's what we all need, right? Tapi canggih. Itu kayak orang datang di suatu pesta late but fashionable gitu loh. Telat datangnya tapi keren banget. Terus lanjut kita akan bahas macOS Sequoia. Bukan Sequoia, itu gedung di SCBD. Sequoia ini adalah macOS yang gue sebenarnya bukan pengguna macOS sehari-hari. Satu-satunya device Mac yang gak gue pelajarin dalam. I use Windows to be honest. Tapi macOS ini come a long way dengan banyaknya aplikasi baru seperti Windows Snapping yang udah ada di Windows, Microsoft Windows. Terus ada hal-hal seperti password app, goodbye one password, see you later. Jadi ada satu password app yang bisa dipakai sebenarnya ada di iOS, ada di iPadOS, itu semua jadi satu. Tapi dia ada dedicated app sekarang untuk nyimpan semua password lo. Dan begitu banyak macOS lagi. Nanti kalau gue sempat pakai macOS, gue bikinin videonya deh. Ya, kalau ada yang ngirimin gue macOS, dengan senang hati gue bikin videonya. Tapi ada satu fitur continuity yang baru di Apple dan sekali lagi ini udah sering ada di Microsoft zamannya bahkan Pocket PC dulu, yaitu iPhone mirroring. Jadi zaman dulu gue pakai zamannya Pocket PC, zamannya lo mungkin nggak tahu ya, tim gue aja sih pada nggak tahu. O2, PD, zaman PDA, terus si HTC itu juga ada PDA dulu. Dia tuh udah bisa menampilkan apapun yang ada di layar Pocket PC kita di Microsoft Windows yang di desktop atau di laptop. Nah, ini yang dilakukan Mac. iPhone-nya bisa kelihatan, Android juga bisa sebenarnya. iPhone-nya bisa kelihatan, terus tuh bisa drag and drop misalnya foto untuk pindahin dari album lo udah selesai diedit misalnya di aplikasi apapun di Mac, lo angkat ke situ, lo lempar, lo kirim ke mailnya segala macam, up to you how you wanna do it. Tapi ya itu udah bisa kelihatan. Bahkan lo kayak mungkin beberapa pengen Instagram langsung dari Mac tapi melalui iPhone layarnya, ya gitulah kira-kira, bisa juga. Jadi itu continuity dari segi iPhone mirroringnya. Dan terakhir gue mau bahas nih AI. Semua AI, kemarin video Samsung AI, kemarin video Vivo AI. Nah itu semua AI tahun ini. Tapi Apple melakukan AI-nya nggak pernah satu kali pun dia nyebut kata artificial. AI yang sebenarnya adalah artificial intelligence, dia putar semuanya jadi Apple Intelligence, jadi language learning segala macam, kata-katanya dia banyak ubah. Keren ya, sebenarnya keren sih, karena gue ngelihatnya Apple Intelligence, like their own intelligence, like their own thing. Sebenarnya Apple sendiri udah pakai AI, artificial intelligence itu udah lama. Dia bisa mengenali kira-kira kita menulis apa berikutnya, itu bentuk AI juga. Dia bisa ngedit foto, naikin lightingnya, mana yang depan belakang, itu juga udah AI. Dan banyak lagi AI sebenarnya, belum lagi AI yang diinstal di dalam iPhone-nya itu sendiri. Nah, jadi AI itu dia kan modelsnya macam-macam nih, semuanya udah masuk dan bikinan Apple semua seperti diffusion, generative, dan large language modelsnya. Dia bisa ChatGPT juga akan collab, Gemini juga akan collab. Intinya sebenarnya AI juga akan masuk dengan pilihan yang paling dia demoin banyak tuh sebenarnya Siri. Siri itu yang bagi gue Siri udah cukup nangkep di saat gue salah ngomong. Walaupun mungkin nggak lebih conversational, tapi sekarang tuh dibikin lebih conversational, dibikin lebih banyak untuk misalnya lihat foto gue, dokumen yang dia kirim seminggu kemarin, itu udah bisa udah deep in ke
device kita untuk tahu seluruh datanya, untuk ngeliat, untuk gampang banget nyarinya. Dan AI ini sangat berguna. Yang paling gue suka gemes sama iPhone gue sama iPad gue adalah foto apps-nya. Suka susah nyari foto dari puluhan ribu foto yang ada di tempat gue. Foto beberapa tahun lalu, tapi gue bisa describe. Tolong cari foto waktu gue di sini tanggal segini pakai baju warna ini, lagi naik ini, lagi sama si ini. Itu bisa, itu semakin bisa lebih canggih. Tolong bikinin album untuk waktu gue di Bali tanggal sekian. Itu juga bisa. Waktu gue di Bali sebelum gue kesini, itu juga bisa. Hal-hal seperti itu selama datanya dari foto-foto itu keren banget. Jadi foto app dengan AI itu yang paling gue tunggu-tunggu. Cetek mungkin, tapi gue sebel banget sama foto gue yang kebanyakan di album foto gue yang nggak sempat gue hapus-hapus itu. So, ini untuk lebih banyak belajar tentang AI seperti generatif emoji, Genmoji. Jadi dia bisa bikin dengan kata-kata kita sendiri, bisa bikin emoji yang mungkin nggak ada, tapi mau very spesifik yang lo mau gitu. Dia juga bisa image playground, di mana lo main-main sama mood gambar yang ada, kayak bikin image sendiri. Terus juga ada yang ngilangin orang di background foto. Halo Samsung, ya, gue pinjem ya. Ya, hal-hal seperti itu akan ada. Tapi overall, gue excited for AI tentunya. Gue selalu excited untuk hal kayak gini. Apalagi Apple yang ngelakuinnya, yang menurut gue itu late but fashionable. Itu akan menarik banget untuk kita cobain langsung. iOS beta ini udah bisa dicoba. Kalau nggak salah di iPhone sesudah iPhone X atau XS, dimana mulai dari iPhone 11 tuh udah baru bisa. Dan sayangnya AI ini, inilah kenapa gue diundang sama Intel kemarin sama Lenovo untuk nunjukin laptop-laptop baru yang ada AI-nya. Kenapa Qualcomm kencang banget sama Snapdragon 8 Gen 3-nya. Kenapa hal-hal seperti AI ini memang terbatas tergantung di prosesor yang ada. Jadi AI ini baru bisa diaplikasikan, dicoba secara lengkap kalau lo punya iPhone 15 Pro ke atas atau semua device Apple yang minimal menggunakan M1 prosesor. Gila, kalau iPhone tuh baru iPhone 15 Pro loh. Berapa banyak orang yang punya iPhone 15 Pro dibanding seluruh smartphone yang ada di Indonesia ini? Menarik untuk tahu, but teknologi selalu maju. Gue selalu optimis, seneng banget Apple joining the race untuk AI, dan gue seneng banget WWDC ini kayak nggak pilih kasih suatu device, semuanya dikasih update, dan Apple mah bebas. Mau telat, mau duluan, mau apapun, Apple mah bebas. Setuju nggak? Sampai ketemu di video berikutnya. Komen silakan di bawah, rame-ramein apa yang menurut lo menarik dari WWDC kemarin dan mungkin dari video ini. Oh iya, izin karena ini liburan sekolah anak, gue nggak upload konten untuk 1 atau 2 minggu. Jadi kumpulin konten dulu, nanti kita mulai shoot lagi. Sampai ketemu di 1-2 minggu ke depan. Liburan dulu.